Shalom, dengan saya Dylan. Kita akan menyaksikan info pekan ini. Hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Relasi dewasa muda hari ini jam 5 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Mengundang seluruh dewasa muda berusia 27 sampai 45 tahun untuk bergabung. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 9.30 di gereja. Ibadah Pondok Daud awal tahun diadakan hari Kamis 23 Januari 2025 jam 18.30 di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu jam 11 di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas, diharapkan bisa mengikuti doa persiapan ibadah raya. Ibadah raya tanggal 26 Januari 2025 dilaksanakan jam 8 pagi, disertai juga dengan ibadah anak di lantai 2 jam setengah 9. Kita akan memberikan persembahan syukur di awal tahun untuk mengingat dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Periode pemberian persembahan syukur sama bulan Januari 2025. Hasil dari persembahan syukur akan dipergunakan untuk pemberian video kamera gereja yang sudah mulai menurun kualitasnya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tri Astuti tanggal 13 Januari, Emanuela Wahyu Kristina, Raymond Petra Gedalia, Desiela Ayu Hendrayati tanggal 17 Januari. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian info pekan ini. Tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini di minggu ketiga 2025, tanpa kita sadari bahwa waktu begitu cepat. Dan sebagai rema ayat pada hari ini, saya mohon Bapak Ibu
bangkit berdiri bersama-sama untuk sekali lagi mengucapkan ayat ini dengan penuh keyakinan, penuh ucapan syukur, supaya menjadi rema buat kita masing-masing. Kita akan baca, hitungan ketiga kita akan mulai. Mazmur 27 ayat 4, 1, 2, 3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik. Sekali lagi, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Kiranya ayat ini menjadi rema buat perenungan kita, bahwa kasih Tuhan mengalir atas hidup kita. Hari ini Tuhan begitu baik atas setiap hidup kita. Hanya kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Hanya Kau Tuhan, Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bila setiap pengakuan kami Tuhan, Engkau kami yang percaya atas hidup kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Hanya Tuhan yang ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dengan setiap pengakuan iman kita, dengan setiap pengharapan iman kita, dengan setiap doa-doa kita, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna.
kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkau baik Bapa, Engkau baik Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Inilah setiap hati kami, setiap kerinduan kami Tuhan, Engkau kami tinggikan, Engkau Yesus yang kami tinggikan. Dengan segenap hati Tuhan ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu Bapa, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit beri bersama-sama. Mu sempurna. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi, saat ku berdoa, ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dengan setiap ucapan syukur, kita mau memuji nama Tuhan. Mari dengan segenap hati kita. Engkau baik,
Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Yesus, sampai selamanya. Allah kami yang setia, Allah kami Engkau yang Yesus, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan, dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau, Yesus. Kuasamu bekerja, kuasamu, Engkau baik Bapa, Yesus. Engkau yang kami tinggikan, Yesus. Allah yang setia, Engkau Yesus Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Yesus, Engkau Ucap syukur kebaikan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu. Engkau Yesus yang kami tinggikan Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu. Terima kasih, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Yesus Tuhan, Yesus, Engkau setia, kuasa-Mu. Yesus, Engkau baik. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kita Yesus, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Engkau yang menolong hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih, Tuhanku terlebih besar. Engkau tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari dengan segenap iman kita, ku percaya Engkau bekerja, Kau bekerja mendatang kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidup
Ku percaya Engkau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku Yesus, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan segenap hati, dengan segenap iman, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Engkau tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Engkau Tuhanku besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Oh Yesus, kami mengucap syukur. Sungguh hati kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan menilik setiap hati kami, setiap pikiran kami. Bahkan sebelum kami memikirkan, Tuhan sudah tahu setiap pergumulan kami, setiap beban hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, melebihi setiap masalah kami. Dan kami percaya dan yakin mujizat-Mu sampai sekarang masih ada untuk kami semuanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan sungguh baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu masih berbahagia hari ini? Saya tanya, ya kan? Kalau saya tanya cemberut kan berarti Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu penuh sukacita, penuh kebahagiaan, berkah dan sukacita untuk semuanya. Kita akan pujikan Tuhan teramat baik untuk kita semuanya. Sebab kasih setianya untuk kita semuanya. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku.
Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus, Engkau baik Bapa bagi setiap hidup kami. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan ucapan syukur, ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Mari sama-sama jemaat katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh. Engkau baik, Yesus Tuhan. Oh. Saudara merasakan kebaikan Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita mau katakan kanan kiri, Tuhan Yesus baik untuk kamu, tapi lebih baik lagi untuk aku. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah. Sama-sama katakan syukur. Menaikkan syukur bagimu Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. sungguh Engkau baik Tuhan, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami menikmati kebaikan-Mu dalam seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. sampai Selamanya, selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan, kita mau sama-sama nyanyikan. Hatiku penuh Nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi sekolah minggu nyanyi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Puji Tuhan, dengan kasih Ibu Ambar akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Saya hantarkan segala puji syukur dan hormat boleh kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, sungguh baik, sangat baik atas setiap kehidupan kami. Terkhusus untuk setiap anak-anak-Mu di mana mereka sebentar akan beribadah sekolah minggu. Biarlah kasih, damai sejahtera, sukacita boleh menaungi hidup mereka. Sehingga mereka boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka pulang membawa berkat yang sungguh luar biasa karena Engkau mengasihi mereka Tuhan. Terlebih Kau memberkati orang tua mereka di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga anak-anak-Mu ini, sehingga kasih sukacita-Mu melimpah atas keluarga demi keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu juga tercurah atas setiap guru-guru sekolah minggu. Engkau pakai kami untuk melayani. Biarlah nama-Mu saja yang terus dipermuliakan, sehingga Engkau disukakan lewat setiap pelayanan guru-guru sekolah minggu yang ada. Beracaralah dari awal, pertengahan, ke akhir sekolah minggu ini Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya bersama katakan amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan siapkan diri kita untuk bersyafaat di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh luar biasa Bapa. Kuasa-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Amin. Kalau kami boleh ada saat ini di minggu ketiga tahun 2025. Ini merupakan kuasa Allah yang boleh kami terima dengan luar biasa. Untuk itu betapa kami bersyukur kami boleh ada di minggu ketiga. Ketika ada banyak hal yang kami ingin tanyakan kepadamu tahun 2025. Tapi kami saat ini boleh berada di dalam hadirat Allah. Itu merupakan kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Minggu ketiga kami boleh ada bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Sungguh kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terlebih kalau kami boleh ada di suatu negara, di suatu pemerintahan, di suatu kehidupan yang luar biasa negeri kami. Kami tahu itu adalah karena kemurahan dan kuasa Tuhan yang selalu bekerja untuk kami. Untuk itu saat ini kami bersama-sama berdoa, berdiri di hadapan Allah, terkhusus berdoa bagi negara dan bangsa kami. Kami rindu Engkau tetap bekerja di negara dan bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kami rindu Engkau memberkati negara dan bangsa kami ini Bapa. Dengan secara luar biasa tahun ini Tuhan. Tahun 2025 kami rindu Engkau bekerja sungguh-sungguh memberkati bangsa kami Bapa. Memberkati bangsa ini Tuhan. Ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada berkat yang berlimpah-limpah bagi kami negeri ini Tuhan. Dan melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami rindu, kami bersatu hati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berdoa bagi pemimpin kami Tuhan. Kami rindu Engkau juga memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Sehingga segala sesuatu keputusan yang dibuat oleh mereka datangnya daripada Engkau. Oleh karena hati yang takut akan Engkau berikan kepada mereka Bapa. Kami rindukan ini ya Tuhan. Sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Baik di pusat sampai di daerah. Engkau bekerja bagi mereka. Engkau bekerja bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ketika kami bersatu hati untuk berdoa untuk bangsa kami. Engkau memberkati bangsa ini. Kami letakkan seluruh pengharapan kami kepadamu. Kami rindu terjadi kebangkitan rohani pun terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Melalui para penginjil-penginjil-Mu yang saat ini pun kami percaya mereka sedang bergerak. Mereka sedang memberitakan berita Injil-Mu. Mereka sedang mewartakan kebenaran-Mu. Bapa, kami berdoa urapan-urapan daripada Allah turun di tengah-tengah bangsa ini Bapa melalui para penginjil-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya para penginjil-Mu saat-saat ini sedang bekerja. Dan urapan daripada Allah turun ketika kami berdoa dan berseru kepadamu. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Sehingga Yesus Juru Selamat itu boleh sungguh-sungguh terdengar bagi seluruh bangsa kami. Dan ada kegerakan rohani tahun 2025 terjadi di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sungguh tiada henti-hentinya kami selalu berdoa bagi bangsa kami ini. Kami rindu sungguh-sungguh terjadi kegerakan rohani yang terjadi bagi bangsa ini. Terima kasih. Kami juga rindu Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan. GBI dari Sinode sampai BPD. Engkau memberkati mereka juga. Kami boleh melihat, kami boleh mendengar
Tuhan, ada banyak kegiatan yang mereka kerjakan. Ada banyak gerakan-gerakan baru yang mereka kerjakan. Tetapi satu hal yang kami percaya, tanpa Tuhan semua akan sia-sia. Untuk itu kami berdoa bagi pemimpin Sinode GBI yang ada, sampai di seluruh daerah-daerah yang Tuhan sudah kerahkan, yang Tuhan sudah kerjakan. Engkau mengurapi mereka juga Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi terkhusus kota kami Salatiga yang terkasih. Engkau juga memberkati Tuhan kota ini dengan kedamaian dan kesejahteraan yang ada melalui wali kota kami yang baru dengan seluruh jajaran yang ada Bapak. Jika di situ ada banyak anak-anak Tuhan yang bekerja di dalamnya, Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, untuk mereka tiada takut dan gentar, untuk sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kota kami Salatiga melalui setiap kebijakan yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati BKGS gereja kami di kota Salatiga ini. Engkau memberikan juga hikmat kepada mereka, seluruh kepengurusan yang ada mulai dari ketua sampai semuanya Tuhan berkati. Setiap komisi-komisi Tuhan berkati, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa terkhusus bagi gereja kami tercinta di tempat ini. Engkau memberkati tim pengembalaan kami. Engkau memberkati seluruh komisi-komisi dari sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang ada. Engkau memberikan juga urapan kepada mereka, sehingga ada juga gerakan-gerakan rohani terjadi bagi anak-anak yang sungguh-sungguh perlu Engkau. Mereka boleh mengenal Injil, mereka boleh mengenal Yesus di dalam hidup mereka. Ada pertemuan secara khusus di dalam hati mereka, sehingga generasi-generasi penerus kami ini boleh sungguh-sungguh diberkati. Dan mereka boleh menjadi generasi-generasi penerus kami yang luar biasa melalui guru-guru sekolah minggu yang ada. Engkau memberkati komisi-komisi yang lain Bapa. Kami serahkan semuanya meskipun tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan bekerja mengurapi gereja ini Bapa. Visi dan misi yang ada tahun ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak meninggalkan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau mereka sudah hadir, sidang jemaatmu sudah hadir, jemaatmu sudah hadir pada pagi hari ini, kami tahu berkat-Mu tercurah. Tuhan, kami tidak mengetahui pergumulan mereka masing-masing hari ini, tetapi satu hal yang kami percaya, pujian kami berkata kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Ketika kami keluar dari tempat ini, pergumulan kami sudah Tuhan lepaskan. Kuasa-Mu terbesar, kuasa-Mu terbesar Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menjadi alat kebenaran Allah, urapi dengan urapan daripada Allah, sehingga apa yang keluar, apa yang Tuhan siapkan di dalam hatinya, itu menjadi keteguhan kami di dalam pengiringan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini Engkau mendengar, Engkau juga menjawab seluruh doa kami. Karena inilah iman kami kepadamu. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa syafaat kami. Haleluya, amin. Sungguh oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Untuk itu kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan, segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih
kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami sama seperti yang saya alami. Rasanya kayak gak sanggup banget. Udah gak kuat untuk dipikirkan dan dijalani sendirian. Tapi pada akhirnya saya percaya semuanya oleh karena penyertaan Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kita bisa menjalani hidup kita sampai hari ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hati, Tuhan terima kasih Engkau baik. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Aku ada hari ini Yes Lord, karena Tuhan Kau begitu baik. dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Bersama-sama kita bangkit berdiri, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih-Mu, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih. Engkau baik, teramat baik. Kami bersyukur, Engkau Yesus, berterima kasih. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau. Engkau baik Tuhan, sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Dadadawala masih ini arana labara masih ini nama ramana inamarana masih ini nama ramana. Kau baik, Kau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Yesus baik Tuhan. Haleluya. Jesus, Kau baik, Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yesus, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, sekali lagi dengan lembut katakan bersama. Aku ada hari ini karena Tuhan
sehabis hujan. Terima kasih. Hidup yang kami jalani sungguh indah di dalam kasih-Mu. Amin. Ya Tuhan. Sekalipun kami melewati berbagai hal, situasi yang tidak mudah, tetapi kasih-Mu tetap dalam hidup kami. Amin, ya Itu Tuhan. cukup bagi kami. Bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan sebentar kami akan mendengar firman, pengurapan, pengertian, kemampuan oleh Roh-Mu untuk kami melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami selalu melihat, mengalami keindahan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Tetap ada sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam minggu ini saya melewati pembacaan Alkitab sampai di Mazmur ya. Ada beberapa orang yang mungkin setipe dengan saya. Mungkin bagi banyak orang ini cara yang konvensional atau cara kuno, bahwa baca Alkitab itu berurutan begitu. Saya mencobanya untuk membaca Alkitab itu secara berurutan ya. Mungkin ini sesuatu yang lama, yang kuno, tapi buat saya itu efektif dan sederhana gitu. Jadi urut kejadian, keluaran gitu dan sebagainya. Dan saya di minggu ini saya menemukan Mazmur 23 yang sering kali kita baca, bahwa sebenarnya kebajikan dan kemurahan Tuhan itulah yang mengikuti kita. Amin. Kapan? Seumur hidup kita. Sesuatu yang luar biasa yang tidak kita sadari, bahwa sesungguhnya Tuhan itu gembala kita yang membawa kita kepada keadaan yang baik. Walaupun seringkali kita menghadapi sesuatu yang tidak baik ya. Ada satu peristiwa di awal tahun ini di mana di sebuah reality show ya yang bernama apa itu ya? Golden Globe ya. Itu memberi penghargaan kepada bintang film, artis yang tempatnya tentunya tidak, waktu itu tidak di Indonesia, di Amerika, di daerah California kalau nggak salah. Tentunya memberi apresiasi, penghargaan kepada bintang film, kepada artis itu sesuatu yang ya secara dunia baik kan. Setiap yang dikerjakan itu ada apresiasi. Lalu orang ketika mendapat kemenangan atau nominasi dan sebagainya pasti sambutan begitu ya. Dan setiap sambutan dicatat, lalu ditemukan ada vote yang mengatakan voting bahwa mereka-mereka yang menang itu mengucapkan terima kasih. Suara tertinggi, ucapan terima kasih itu kepada para pemain dan kru film tentunya ya. Wah, tepuk tangan. Dan yang kedua kepada ibunya. Lalu hostnya berkata atau MC-nya, siapa yang voting berapa nilainya atau jumlahnya yang berterima kasih kepada Tuhan pencipta semesta alam begitu. Tepuk tangan. Ternyata jumlahnya berapa? 0. Dan mereka ketawa dengan senang. Hahaha, 0. 2 hari kemudian ada peristiwa kebakaran. Tapi kita tidak bisa menghakimi seperti itu dan mengotak-atik. Oh itu akibat tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Bukan itu. Artinya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk menyadarkan semua ciptaannya bahwa ada pencipta semesta alam, ya, amin. Ya. Tapi kita ini bisa juga, kok enggak berterima kasih kepada Tuhan. Coba kita renungkan diri kita, seberapa banyak seringkali kita mengeluh dan tidak bersyukur dalam hidup kita. Seringkali bersungut-sungut. Dan sebenarnya ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengeluh, itu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan sama seperti artis tadi, 0. Dan kita bisa tertawa, bahagia. Tapi sesungguhnya
Tuhan tahu isi hati kita. Amin. Ya. Masih mengeluh enggak Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Lihat kiri kanan kita. Apakah itu sumber keluhan kita? Bersyukur. Ya. Kita melihat kebaikan Tuhan itu setiap hari. Seperti yang sudah kita nyanyikan. Amin Bapak Ibu. Jadi semua yang terjadi, yang kita alami, seperti juga yang dialami oleh orang-orang di luar sana yang mengalami bencana alam. Mereka mengalami kesusahan. Lihat, yang terbakar itu rumah-rumah mewah. Nilainya miliaran rupiah ya. Habis sekejap. Artinya begini, semua kita belajar dari hal yang terjadi. Bahwa yang ada di dunia ini sementara. Amin. Bisa berapapun nilainya, yang kelihatan itu bisa habis dalam sekejap. Dalam 1 hari, dalam 2 hari, rata dengan tanah. Nilainya begitu besar. Dibangun begitu susah payah. Habis dalam sekejap. Artinya begini, apa yang di dunia ini sementara. Amin. Jadi enggak usah terlalu dipikirin. Kita bisa berkata di hati kita, emang gue pikirin. Tapi pada kenyataannya kita mikir juga ya. Wah, saya pengen ini, pengen itu. Benar enggak? Pengen barang itu, ingin ini, sana. Orang rohani. Ukuran orang rohani itu sederhana. Dia tidak banyak keinginan. Loh, saudara, Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara begitu banyak keinginan, itu kita sedang dalam posisi sedang tidak rohani. Karena orang rohani itu keinginannya sederhana. Pujian saya mengatakan apa? Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Makin kita bertumbuh secara rohani, kita masih punya keinginan, tapi tidak terlalu banyak. Amin Bapak Ibu. Tapi seringkali itu banyak keinginan tapi tidak terwujud. Kasihan banget. Ya, kita mau belajar hari-hari ini untuk mengerti apa keinginan Tuhan, apa kemauan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita boleh menemukan bahwa di dalam Tuhan itu kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita. Amin. Luar biasa. Masih punya keinginan? Masih dong. Nanti makan siang apa ya? Enggak masalah. Bukan berarti kita kadar rohani kita turun, enggak. Ya. Tapi kita mau belajar bahwa kita mau menginginkan sesuatu perkara-perkara yang tidak sementara saja, tetapi sesuatu yang kekal sifatnya. Amin. Kebajikan kemurahan Tuhan. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, maaf ini botol untuk disediakan untuk diminum. Permisi, saya minum dulu. Puji Tuhan. Kita bersama-sama belajar tentang ayat ini. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kapan? Sepanjang masa. Ini Daud mengalami sesuatu yang baik yang Tuhan lakukan. Kebajikan itu dalam pengertian sederhananya itu kebaikan moral, kesucian hati. Itu sesuatu namanya moral itu mental karakter. Ya. Jadi orang itu baik, hatinya juga baik. Artinya luar dalam sama. Kalau luarnya kelihatan baik, dalamnya baik. Ada banyak sekarang itu seni pencitraan. Jadi kalau kelihatan banyak orang begitu baik. Nggih. Nggih. Boten kepanggih. Ya.
Kebaikan luar dalam, ada banyak orang, tidak ada orang, tetap baik. Itu kebajikan. Kemurahan itu kasih sayang, belas kasihan, kebaikan hati, hampir sama. Jadi kebajikan dan kemurahan itu seperti sayap, dua sayap burung merpati. Jadi baik, kebajikan, kemurahan sama. Tapi itu sesuatu yang berkaitan, walaupun sedikit pengertian yang berbeda, tetapi itu sesuatu yang menjadi karakter Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau Tuhan baik, kita baik. Kalau Tuhan murah hati, kita murah hati. Amin. Kunci Mazmur yang ditulis oleh Daud adalah Tuhan adalah gembala. Jadi Mazmurin 23 bicara soal Tuhan adalah gembala. Apa yang dimaksud? Inilah perkataan Daud yang terakhir ketika dia sudah mulai memutih rambutnya. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. 1. Orang yang diurapi Allah. 2. Pemazmur yang disenangi di Israel. Luar biasa kan? Daud orang hebat kan? Istimewa. Tapi lihat kelakuan Daud. Kita belajar hari segala tindakan Daud, baik itu yang baik maupun yang jahat. Perhatikan, Daud adalah seorang yang pernah melakukan kesalahan fatal. Ini fatalnya apa? Dosa yang berat ini ya. Kenapa? Dia melakukan sesuatu tindakan yang licik dan kejam. Coba lihat apa yang dilakukan Daud. Dia berjalan, ini masa waktunya. Jadi di Israel waktu itu di dalam perjanjian lama ada masa berperang. Jadi ada waktunya berperang, ada waktunya tenang. Jadi semuanya ada waktunya. Ketika berperang yang maju siapa? Semuanya, raja sampai prajuritnya semua maju. Pada waktu itu Daud rasanya kok saya ingin bersantai. Dia jalan-jalan di atas sotoh istananya. Lalu melihat siapa? Si manis jembatan Tuntang. Betseba. Dia menginginkannya. Nah ini perhatikan, keinginan yang membawa kepada dosa. Perhatikan, ketika dia memanggil Betseba dan melakukan hal yang tidak berkenan, dia lalu punya pikiran yang jauh, punya trik, intrik, ya, yang cerdik, memanggil suaminya di medan perang untuk supaya kembali ke rumah. Dan suaminya Betseba yang bernama Uria datang, tapi tidak mau masuk rumah, cukup di teras karena dia berpikir, teman-temanku perang kok saya enak-enak pulang bersantai bersama istri saya nggak mau masuk rumah. Daud bingung lah, dia nggak mau masuk rumah, wah nanti saya ketahuan. Lalu diberi apa? Minum anggur yang memabukkan, karena biasanya orang yang mabuk itu akalnya hilang. Walaupun orangnya ada, habis akal, mungkin keinginan-keinginannya bermacam-macam. Tapi Uria mengambil keputusan, dia tidur di pintu gerbang dan tidak menemui istrinya. Daud bingung, wah ini ketahuan nih saya nih. Akhirnya dia berkata kepada Yoab, kembali berperang, ajak Uria, diberi tempat di paling depan. Lalu ketika dia sudah berada di depan, di barisan berhadapan dengan musuh, semua pasukan mundur, biar dia maju sendirian. Itu kejahatan yang paling jahat. Pembunuhan berencana itu di hukum sekarang adalah hukumannya apa? Seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Berarti dengan kata lain, dosa kesalahan Daud yang dilakukan adalah pembunuhan berencana dan fatal, harusnya mati, harusnya maut, harusnya tidak mendapat kemurahan. Tapi konsep anugerah Tuhan itu berbeda, sesuatu yang berbeda yang Tuhan berikan kepada Daud, yaitu sebuah pengampunan. Dia menerima Daud dan mengembalikan posisi Daud, diangkat tinggi kembali. Itu sebabnya kemurahan Tuhan itu luar biasa. Berbicara mengenai apa?
pengampunan. Tingkat tertinggi itu pengampunan. Contoh ini ya. Yesus di dalam Lukas 15 memberikan contoh. Jika seorang gembala mempunyai 100 ekor domba dan satunya hilang, tersesat, maka dia meninggalkan yang domba yang berapa itu? 99 di padang gurun mencari yang tersesat. Sampai ketemu. Lalu sudah ketemu apa? Dia senang bukan main. Dipanggulnya dombanya, dibawa pulang, lalu mengundang teman-temannya serta tetangganya, yuk pesta, yuk bersukaria. Karena apa? Dombaku yang hilang ketemu. Domba yang hilang berapa? 1. Yang ditinggal berapa? 99. Gembala itu berkemurahan kepada yang 1 itu. Kenapa? Ini contoh bahwa sesungguhnya di surga ada sorak-sorai sukacita kalau ada 1 orang bertobat dibanding dengan 99 orang sekalipun benar tapi nggak perlu pertobatan. Kita ini orang benar tak? Benar? Tapi seringkali ditinggal Tuhan mencari orang yang mau bertobat dan kita mau tentunya karena pertobatan itu adalah menyadari kesalahan dan meninggalkannya. Pasti Tuhan menemukan kita. Amin. Itu sebabnya konsep anugerah, konsep kemurahan Tuhan itu sangat berbeda dengan pengertian kita. Tuhan mengangkat Daud kembali, bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 mengatakan Daud itu pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Padahal dosanya sangat fatal, sangat parah, yang sepertinya tidak ada ampun bagi dia. Tapi Tuhan mengangkat dia kembali, bahkan dia disebut orang yang diurapi Tuhan. Pemazmur yang disenangi. Wah, dia itu pencipta lagu yang hebat. Yang tidak perlu royalti. Karena dia komposer juga, arranger dan sebagainya. Kan dia pemain kecapi kan? Dia juga pencipta lagu dan mungkin kalau sekarang seperti siapa itu ya, Daud? Yonatan Prawira mungkin ya. Karena dia menciptakan ribuan lagu, sekalipun dia tidak tahu musik. Oke. Mazmur tadi saya ulang, karena Tuhan gembalaku, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku kapan? Seumur hidupku. Jadi kalau kita bicara soal kemurahan Tuhan, itu seperti yang Tuhan ceritakan mengenai pengampunan, di mana seorang raja menghutangi seseorang 10.000 talenta dan orang itu enggak mampu bayar. Baik, kamu masuk penjara sampai lunas hutangmu. Orang itu berkata, ampunilah raja, beri saya kesempatan untuk bisa melunasi hutang. Minta waktu, minta belas kasihan. Maka kemurahan hati raja nyata. Aku membebaskan hutangmu semuanya, lunas. Senang kan? Bebas. Kemurahan hati raja membebaskan berapapun nilai hutangnya. Dia keluar, tiba-tiba ada temannya yang berhutang ke dia hanya 100 dinar. Dicekik lehernya. Padahal dia baru terima kemurahan. Tapi dia nagih hutang ke temannya hanya 100 dinar. Perbandingannya lihat, 100 dinar sama 10.000 talenta. Padahal 1 talenta emas berapa dinar? Ini sedikit sharing, berapa dinar? 6.000 ya. 6.000 dinar. Jadi perbandingannya begini loh. Ini sebenarnya dirumpiahkan ya. Orang punya hutang 60 juta dibebaskan. Seneng enggak? 60 juta itu banyak apa sedikit Bapak Ibu? Lumayan kan? Sedang dibebaskan. Ada temannya hutang karena pinjam untuk parkir kemarin 1.000 rupiah ditagih. 1.000 loh, padahal nilai perbandingannya bukan 1.000 itu 100. 1.000 rupiah ditagih sampai dicekik lehernya.
raja berkata, mendengar cerita itu, mana orang itu yang sudah kuampuni, bawa kemari, masukkan penjara bersama seisi rumahnya dengan semua miliknya sampai dia melunasi hutangnya. Kemurahan Tuhan, kemurahan raja itu berhenti ketika dia menuntut temannya membayar hutang. Artinya begini, kemurahan Tuhan juga bisa berhenti atas kita kalau kita tidak mau mengampuni. Ya, ini pertanyaan sederhana kan? Mau mengampuni? Bapak Ibu saudara, orang yang bersalah kepada kita mau diampuni? Mengampuni? Amin? Coba ingat-ingat, ada nggak yang salah sama kita? Mohon dimaafkan. Ya, mohon dia. Karena apa? Pengampunan yang kita berikan, yang kita putuskan akan membuka kemurahan Tuhan kembali turun atas kita. Amin Bapak Ibu saudara. Ada berapa banyak kita seringkali ingat-ingat terus kesalahan orang. Padahal salahnya sudah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahkan mungkin kemarin. Masih bisa dimaafkan atau dimanfaatkan? Itu yang menentukan kemurahan Tuhan berhenti atau terus mengikuti kita. Kalau kita tidak mau mengampuni, seperti raja tadi, menghentikan kemurahannya bagi orang yang tidak mau mengampuni saudaranya. Itu sebabnya mari kita mengambil keputusan dan kesimpulan. Kalau kita mau menikmati kemurahan Tuhan, lepaskan pengampunan. Amin. Terimalah kemurahan yang dari Tuhan. Itu sebabnya suatu keyakinan dan kepastian yang penuh di mana kebajikan dan kemurahan pasti selalu mengikuti kita. Jadi kalau kita memiliki keyakinan, walaupun kita seringkali mengalami keadaan yang enggak enak, ya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami selama ini menurut ukuran kita enak enggak perjalanan hidup kita? Ya paling enggak selama 1 tahun yang lalu. Enak enggak Bapak Ibu Saudara? Ada enaknya atau ada enggak enaknya Bapak Ibu? Banyak mana? Enak atau enggak enak? Oh, enggak berani jawab. Lebih banyak enaknya atau enggak enaknya? Ya, kadang enak, kadang tidak enak. Dan penuh pergumulan, tapi ingat semuanya itu tetap masuk dalam kebaikan Tuhan. Amin. Sebab kesimpulan dalam hidup kita yang harus kita pegang adalah semua pasti berakhir baik. Amin. Kenapa bintang film ini, kita cerita film ya, sedikit cerita. Kenapa seorang bintang film dalam film laga perang, dia itu pertama begitu kalah, disiksa, babak belur, berdarah-darah, tapi dia tetap pede itu, wah kok gak mati-mati ya? Karena dia tahu, skenario-nya kan pasti akhirnya menang. Gak apa-apa, kita ini juga seperti itu. Kita nggak enak, kita nangis-nangis. Tadi kata Bapak Gembala apa? Keluar air mata, air hidung. Tapi ingat, berakhir baik atau dengan kata lain happy ending. Kenapa bintang film itu pede, yakin dan merasa wah sudah hampir mati, tapi dia tetap bangkit lagi. Nah, dia kan film. Dan kita masuk bukan dalam film itu, kita masuk dalam pengaturan Tuhan dalam hidup kita. Dan pasti berakhir baik dalam hidup kita. Sekalipun melewati enggak enak, melewati susah, melewati pergumulan, bahkan melewati sakit pun, kita tahu bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan di balik semuanya itu. Amin. Kalau kita sadar bahwa kita memiliki gembala yang baik, maka kita percaya rancangannya itu rancangan keselamatan, keberhasilan, mujizat pasti terjadi sampai hari ini. Karena Tuhan sedang punya rancangan menyediakan persediaan hidup kita setiap hari selalu berkelimpahan. Amin. Kata goodness atau kebaikan itu sebenarnya kualitas hidup Tuhan yang Dia berikan dalam diri kita. Jadi kebaikan itu berarti melakukan yang terbaik untuk siapa? Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk orang lain. Dan tidak mampu melakukan hal yang jahat. Sebab Tuhan penuh kebaikan. Kalau kita dipenuhi dengan roh Allah, hidup kita dalam hadirat Tuhan. Dan kita menyadari bahwa
Tuhan adalah gembala kita, pasti kebaikan-kebaikannya itu memenuhi hidup kita. Amin. Kemurahannya memenuhi hati kita. Sebab Tuhan penuh dengan kebaikan. Kita semua dirancang untuk melakukan hal yang baik. Itu sebabnya mari kita mengerti dan menyadari. Kita tidak bisa untuk melakukan yang jahat kalau kebaikan Tuhan memenuhi hati kita. Amin. Seringkali kan kita, misalnya ada orang lain berbuat jahat, kita bisa berkata dalam hati, belum tahu saya bisa itu melakukannya lebih jahat. Ngeri sekali. Ya. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini, kalau Tuhan gembala kita, kehadirannya nyata setiap hari atas kita, pasti yang kita lakukan kebaikan-kebaikan, bahkan melakukan yang terbaik buat orang lain. Dan itulah pergumulan orang percaya, melakukan yang terbaik. Kalau kita punya barang yang sama, dua barang, yang salah satunya harus diberikan orang, tapi barang itu nilainya beda. Yang satu mahal, yang satu murah. Mana yang kita berikan ke orang lain? Ini pertanyaan sederhana ya. Ujian kehidupan. Mana yang kita berikan? Ini misalnya jam tangan. Yang satu 100.000, yang satu 1 juta. Tapi bentuknya sama. Oh, pakai barang yang sama kok yang kurang matching. Perlu saya berikan ke orang. Yang mana? Bapak Ibu contoh ini. Yang 100 ya jujur, gak apa-apa. Jujur itu dikasih Tuhan. Tapi ingat, itu pergumulan kita. Seringkali sebagai orang percaya itu begitu. Berkemurahan. Ini contoh ya, yang sehari-hari aja. Kita punya barang begitu dipinjam orang. Dipinjam loh, bukan diminta loh ya. Pinjam barangnya. Oh silahkan. Ya. Pinjam motornya, silahkan. Pinjam mobilnya, silahkan. Pinjam uangnya, saya butuh, saya juga butuh. Maaf, respon kita terhadap orang itu menunjukkan sejauh mana kemurahan hati kita. Sejauh mana Tuhan memenuhi kita. Tergantung dari tanggapan kita terhadap orang lain. Perhatikan, apa jawab kita ketika orang lain meminjam begitu. Bentar, saya baru perlu nih, bisanya 3 minggu lagi. Ya gak apa-apa, itu keputusan kita. Tapi kemurahan hati Tuhan itu tidak bisa menahan kita untuk tidak berbuat baik. Selalu berbuat baik. Dan tidak mampu melakukan yang jahat. Sebab Tuhan penuh kebaikan. Kalau Tuhan memenuhi hidup kita dengan kebaikan. Seringkali kita ini belajar untuk memberi itu sesuatu yang harus jelas alasannya. Benar atau benar Bapak Ibu? Untuk apa saya memberikan ini? Untuk siapa saya melakukan itu? Kalau tidak ada alasan, tidak memberi, enggak masalah, itu keputusan kita. Tapi ingat, segala sesuatu itu kita perlu belajar dari apa yang Tuhan lakukan dan orang lain lakukan. Saya belajar juga dari istri saya, kalau soal memberi ya saya lewat. Karena seringkali saya memberi dengan ada alasannya untuk apa memberi. Kalau istri saya memberi adalah memberi. Beda-beda ya. Kenapa suami istri itu diciptakan berbeda? Supaya terjadi keseimbangan. Iya. Kalau satunya boros pasti satunya hemat. Betul atau salah? Belum tentu. Sebab begini, kalau sama-sama boros, hilang semua harapanku. Kalau sama hemat, kemurahan Tuhan berhenti. Serba repot kan? Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa pegangannya firman Tuhan. Jangan pernah berhenti berbuat baik, amin. Jangan pernah berhenti bermurah hati, karena Tuhan penuh dengan kebaikan. Jangan pernah memadamkan dorongan untuk memberi. Seringkali kan pernah kita terdorong untuk memberi, tapi ojo, jangan. Bayangkan kalau Tuhan itu memberkati kita, malaikat berkata, jangan Tuhan. Dia masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, tambah lagi dia pelit Tuhan, jangan.
Tuhan tidak begitu. Tuhan itu berkemurahan. Ya. Memberi hujan kepada semua orang. Amin. Memberi panas kepada semua orang. Tapi mengasihi kepada orang yang mengasihi dia. Amin. Nah, kita mengasihi dia enggak? Kalau kita mengasihi dia, menaburlah, berilah. Apapun alasannya, ya. Tidak usah dijelaskan karena kita yang mengambil keputusan dan kita yang mengerti keadaan kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Saya mau tanya ini, ada 2 orang ini yang, saya minta Raymond. Ya Raymond dengan Ella. Di sini maju ke depan minta tolong Ella, Immanuela. Ya Raymond sini, maju, nggak apa-apa dengan Ella. Karena ini sama-sama lahir tanggal 17 kalau nggak salah ya. Iya. Hadiahnya dari saya adalah saya kerjain sedikit. Ya mari. Ya. Ella ini adalah kebaikan, kebajikan, dan Raymond adalah kemurahan Tuhan. Tugas kalian sederhana, ikuti saya saja ya, ikuti di belakang saya. Jadi ikuti saya kemana, ikut ya. Ya, 1, 2, 3. Iya. Cukup ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Kapan lagi mereka tampil di waktu ulang tahun? Jadi kita tampilnya. Ya, selamat ulang tahun kepada mereka berdua. Juga satu lagi hari ini nggak datang ya, Grace. Bapak Sukijan, cucunya Bapak Sukijan. Ya, sama, lahirnya sama, berkatnya sama nanti. Harusnya 3, tapi 2 yang saya kerjain. Puji Tuhan, kita mau melihat dimanapun kita melangkah, kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, Tuhan adalah gembala kita, Tuhan menyertai kita, maka yang mengikuti apa? Kebajikan dan kemurahan. Seumur hidup kita mengikuti kita. Jadi orang-orang yang percaya selalu diikuti oleh kebajikan dan kemurahannya Tuhan. Sehingga dia tidak bisa berhenti untuk berbuat baik, terus berbuat baik, terus memberi, terus memperhatikan orang lain, terus mengasihi orang, terus mengampuni. Itu kebajikan dan kemurahan yang mengikuti dia. Tapi kalau seringkali marah, seringkali menahan untuk memberi, itu yang mengikuti dia bukan kebajikan dan kemurahan, tapi roh yang lain. Ya. Mungkin bukan hal-hal yang rohani, mungkin hal yang rohana atau Pak Rohati. Tapi kita mau belajar hari-hari itu melihat bahwa sesungguhnya kita dirancang untuk melakukan hal yang baik dan bertindak baik. Seperti ada sebuah film yang menceritakan bahwa ada seorang profesor yang membuat robot, dan robot itu dirancang, disetting untuk berbuat baik begitu. Jadi robot itu akhirnya bisa beraktivitas, tapi yang dia lakukan adalah selalu baik. Jadi menggandeng bapak itu, mengambilkan makan, memberikan obat yang diperlukan, jadi selalu baik. Robot loh ya bisa diciptakan untuk melakukan yang baik. Nah kita ini ciptaan Tuhan semesta alam yang sungguh sangat baik. Tentunya kelakuannya harus baik karena kemurahan Tuhan, kebajikan yang Tuhan nyatakan itu memenuhi hidup kita. Amin. Jadi kita tidak mampu melakukan apa yang jahat. Amin. Amin Bapak Ibu. Berarti untuk berbuat jahat gak bisa ya? Masih bisa? Wah ya agak ngeyel juga. Masih bisa, sempat berbuat jahat. Berbuat jahat itu bukan sesuatu yang kadang kelihatan, tidak. Sederhana ya Bapak Ibu. Tahu gosip? Tahu ya? You understand gosip? Digosok makin sip. Atau dalam bahasa aslinya, ngerasani wong. Tahu ya? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara? Jarang terlambat. Itu kejahatan. Yang di depan, oh baik, kamu luar biasa. Ketemu yang lain, ada 3 orang ketemu. Kalau salah satu nggak ada dibicarakan.
Gimana bisa berbuat baik? 3 orang itu. Salah satu nggak ada selalu dibicarakan. Yang A nggak ada, B dan C membicarakan. Kalau B nggak ada, A dan C membicarakan. Kalau C nggak ada, A dan B membicarakan. Kunci sederhana untuk 3 orang itu bisa berbuat baik kalau yang 2 sudah mati. Dia tidak ada yang dibicarakan kan. Itu sebabnya belajar hari ini melakukan tindakan yang baik. Haleluya. Ini mungkin yang terakhir ya, mudah-mudahan. Betapa indahnya kita ini menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Sebuah janji yang indah diberikan bagi setiap kita. Kebajikan kemurahan dari Allah akan mengikuti. Dan hal yang dilakukan Tuhan yang nyata waktu dia di atas kayu salib. Itu kebajikan dan kemurahan Tuhan yang sudah terbukti. Kebajikan dan kemurahan Tuhan menjaga kita dari iblis yang menginginkan kehancuran hidup kita. Jadi artinya apa yang Tuhan lakukan itu berlawanan dengan apa yang iblis lakukan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan, iblis datang ngambil, mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau Yesus datang, dia memberi hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Ini bukan bicara soal harta saja. Kelimpahan, hidup yang berkelimpahan itu hidup yang berkualitas, yang penuh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kualitas hidup kita, kalau kita di dalam Yesus, pasti kelimpahan. Amin. Kelimpahan itu artinya apa? Kalau gelas diisi air pas, luber enggak? Kalau kelimpahan itu apa? Gelas diisi air sampai melimpah. Artinya apa? Apa yang kita terima sampai luber, untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk ditabur. Kata Pak Gembala, jangan dimakan. Ya, jelas kan? Hidup kita ini berkelimpahan, lebih dari cukup. Sehingga hidup kita menikmati hal yang baik. Kualitas hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Ini yang terutama, pengharapan kita ini. Dunia ini sementara, usia kita 70, 80, bisa 90. Tapi penderitaan ya. Kita ini makhluk surgawi yang sedang hidup dalam dunia. Jadi posisi kita adalah warga negara kerajaan Allah. Tapi secara kependudukan warga negara Indonesia. Jadi kita makhluk surgawi yang tinggal di Indonesia. Tugasnya menyatakan kemuliaan Tuhan. Gaya hidup kita, gaya hidup kerajaan Allah. Apa itu? Berkemurahan hati. Amin. Memberi. Karena kerajaan Allah itu bukan soal, kalau di dunia itu bukan soal tempat, bukan soal makan dan minum. Tapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah yang kita alami di dunia. Tapi nanti waktu kekekalan, waktu kita tidak hidup di bumi ini lagi, meninggalkan bumi dan segala isinya, ini renungan penghiburan. Kita menikmati surga yang mulia, tempat. Kalau di dunia ini bukan tempat, bukan makan dan minum, tapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau nanti tempat kita jelas di surga. Amin. Ada banyak orang pengen masuk surga, tapi disuruh duluan kok. Ya enggak mau. Saling WC. Kamu dulu aja. Loh, kan itu jaminan pengharapan kita. Mau masuk surga? Ya, amin. Kapan? Nanti pada waktunya, ya kan? Semuanya indah pada waktunya. Ini yang terakhir, betul yang terakhir. Jika kita mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan, kita tidak kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masih kekurangan, Bapak Ibu? Jadikan Tuhan gembala kita, alami kemurahan Tuhan. Maka kelimpahan tersedia bagi kita, amin.
Beda antara tidak kekurangan sama merasa kurang ya. Kalau merasa kurang terus. Iya. Yang kedua, berada di tempat yang tepat. Perhatikan, domba itu kalau di tangan gembala pasti berada di tempat yang tepat. Dibaringkan di padang rumput hijau, dibaringkan. Dituntun ke air yang tenang. Dibimbing, disegarkan jiwanya. Itu sebabnya kita perlu di tempat yang tepat. Bapak Ibu Saudara merasa sudah di tempat yang tepat belum hari-hari ini? Rumah yang tepat, keluarga yang tepat, pekerjaan yang tepat, lingkungan yang tepat. Amin. Itu karena Tuhan yang memimpin kita, yang membawa kita. Mengalami penyertaan Tuhan itu jaminan, karena begini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, karena Tuhan yang menyertai kita. Ada perlindungan, loh kapan Tuhan melindungi kita? Lihat pemazmur menuliskan begini, dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Jadi makan di hadapan lawan kita, musuh kita. Orang yang makan itu biasanya di mana? Di meja makan. Ini enggak, di hadapan lawan. Di hadapan musuh kita siapa? Setan, bukan orang ya, perhatikan. Karena apa? Ada perlindungan Tuhan yang membuat kita aman. Sampai makan pun menikmati, walaupun musuh ada. Ini contoh ilustrasi saudara, kita makan kan, musuhnya di depan. Pengen ya. Ya itu sebabnya kita mau belajar, ada perlindungan di dalam Tuhan. Yang terakhir ada pengharapan, karena apa? Diam di rumah Tuhan kapan? Sepanjang masa. Dan firman Tuhan dengan jelas ayat terakhir mengatakan, yang saya bacakan, Yohanes 14 mengatakan, di rumah Bapa banyak tempat. Harapan kita sudah ada nama di catatan kapling kehidupan di masa datang. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih. Kebajikan dan kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita. Karena Tuhan gembala kita yang menyertai kita, yang berkemurahan, maka kita juga mengalami dan melakukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kemurahan-Mu nyata. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat, naikkan pujian ini. Sekalipun benar Tuhan.
Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Biarlah kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kita bahwa sesungguhnya kebajikan dan kemurahan Tuhan itu menjadi bagian kita. Oh Ramas, terima kasih. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, aku percaya, aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Kami puji Engkau. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Lembut katakan, aku percaya, Berkat-Mu atasku melimpah, amin. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kami puji, Ku puji, ku sembah Kau. kami memuji, Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti kami seumur hidup kami. Apa yang kami lakukan, kebaikan-kebaikan, kemurahan hati nyata setiap hari. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya hidup seperti Yesus hidup dalam kami. Sehingga kami boleh berkemurahan hati, mengasihi, mengampuni, memberi yang terbaik. Karena Tuhan
bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar. Sekali lagi dengan iman dan percaya, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Berkatakan, aku percaya, ku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Berkatakan dengan iman sekali lagi, nyatakan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, kami puji, ku puji, ku sembah, kami puji Engkau. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kebaikan kami Tuhan. Engkaulah sumber kemurahan kami. Terima kasih hari ini kami diingatkan, dikuatkan, dipulihkan. Kami tahu kami dikasihi dan kami akan terus hidup di dalam kemurahan Tuhan. Di tahun ini Tuhan, di awal tahun ini kami akan terus melangkah mengalami kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau menyatakan janji-Mu. Hamba-Mu berdoa, Engkau tetap terus menguatkan setiap kami. Mungkin ada di antara umat-Mu Tuhan, orang-orang yang Kau kasih mengalami kelemahan Tuhan. Engkau menguatkan hatinya yang ragu, dikuatkan, diteguhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang dalam kelemahan, Kau berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Yang mungkin hari-hari ini mengalami kesedihan, kami percaya Engkaulah sumber penghiburan kami Tuhan. Engkau menguatkan dan meneguhkan tangan-tangan, lutut yang letih dan lesu, mendapat kekuatan baru. Yang bersedih Engkau hiburkan di dalam nama Yesus. Bahkan janji firman-Mu, kami perkatakan sekali lagi, setiap kami yang sakit oleh bilur-bilur-Mu mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami mukjizat yang baru yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Diberkatilah semua orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan, yang terus berharap bergantung kepada-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Undur diri dari tempat ini, biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan. Berkat kebaikan dan kemurahan akan menyertai kami. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sudah terima berkat Tuhan berlimpah, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,